Pernah gak sih kamu bertanya dalam hati, hal apa yang paling aku sesali dalam hidup? Nah, di cerita hari ini, udah waktunya kita sadarkan diri kita dengan kisah orang lain. Betul, ini hari Senin, udah waktunya kita mendengarkan kisah emas dari orang lain yang pastinya sama sepertinya dengan hidup kamu. Ini daging banget nih, ini udah waktunya kita bahas cerita Quora. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Cerita Quora. Cerita Quora itu unik ya, dan alhamdulillah banyak disambut positif oleh kamu semua sebagai sahabat saya, karena sepertinya cerita-ceritanya itu mirip ya dengan kisah yang sedang atau pernah kita alami. Seperti kisah yang satu ini nih. Pernah gak sih kita bertanya dengan pertanyaan yang sebenarnya sederhana banget, tapi mungkin jawabannya bisa dalam. Pertanyaannya gampang. Hal apa sih dalam hidup yang paling kita sesali dan itu pernah terjadi dalam hidup kita? Nah, ini dia. Kisah yang akan saya bacakan di hari ini betul-betul diawali dari pertanyaan sederhana seperti itu. Ada orang yang mengalami sebuah peristiwa yang sayangnya sangat buruk. Dia sesali banget kenapa hal itu bisa terjadi. Dan kali ini saya sebagai sahabat kamu ingin membantu memberikan jalan keluar. Kalau seandainya kamu mengalami ini, jalan keluarnya saya harus ngapain mas? Nah ini nih, dengarkan baik-baik, diresapi dan direnungkan. Bisa jadi loh, ini pernah atau sedang terjadi dalam hidup kita. Kisah ini diceritakan oleh seorang wanita, ya, wanita yang dia itu pernah melakukan sebuah kesalahan di masa lalu. Kesalahannya seperti apa? Kita langsung baca aja. Ada sebuah pertanyaan, apa hal yang paling kamu sesali? Dia menjawab seperti ini. Kita samarkan aja dengan nama ceritanya dia si A. Jujur, hal yang paling saya sesali dalam hidup adalah mengalami kehamilan di luar nikah. Tenang aja teman-teman, kita nggak akan bahas romansanya di hari ini, tapi kita akan bahas secara ilmiah kenapa kita sering melakukan hal bodoh di masa lalu. Dengerin sampai habis ya, ini penting. Jujur, pertama kali saya melakukan hubungan seksual, saya itu nggak tahu kalau itu bisa berakibat fatal. Saat itu, saya sudah SMA. Saya mengenal seks itu pertama kali kelas 1 SMA. Intinya, saat itu aku baru pertama kali mengenal sebuah perasaan yang namanya dicintai dan diperhatikan. Itu membuatku luluh banget. Betul, aku luluh dan mau melakukan apapun yang dia mau. 2 tahun aku melakukan hal itu. Seminggu saya bisa melakukan hubungan seksual dengan pacar saya 3-4 kali. Itu memang bodoh, saya tahu. Tapi yang seperti saya bilang tadi, itulah ketika saya merasa dicintai, saya itu rela melakukan apapun demi orang itu. Sampai pada suatu ketika orang tua saya sepertinya tahu kalau saya ini berbohong terus. Saya bilang belajar bareng padahal saya pacaran. Saya bilang ada kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan tambahan padahal saya ke rumah pacar saya. Bilang ada teman ulang tahun dan lainnya, saya tidak pernah melakukan hal itu, tapi tiba-tiba saya nginep aja gitu. Dan orang tua saya khawatir, saya bilang kalau saya nginep di rumah teman padahal nginep sama cowok saya. Pernah suatu hari saya ketahuan jalan sama pacar saya. Tiba-tiba ayah saya marah besar dan saya dipukuli oleh ayah saya. Dan KTP dari pacar saya, betul KTP pacar saya ditahan sama ayah saya karena dia merasa ada yang tidak beres dengan hidup saya dan pacar saya. Sampai pada suatu hari aku akhirnya tidak mengalami menstruasi atau haid. Saya tidak mengalami haid selama 5-6 bulan. Dan bodohnya lagi, saat itu aku tidak tahu ada apa dengan diri saya. Dan saya juga tidak tahu lagi
kenapa pacar saya tiba-tiba memutuskan saya. Saya merasa kecewa banget. Di tengah-tengah kepolosan yang saya alami, saya akhirnya memutuskan untuk memblokir nomornya. Dan ketika saya memutuskan untuk tes spek, hasilnya positif. Rasanya seperti aku ingin mati saja. Mau taruh di mana mukaku di depan orang tuaku? Bagaimana sekolahku yang saat itu masih kelas 3 SMA? Adik-adik aku mau gimana? Keluarga besar bagaimana? Rasanya gelap. Gelap gulita. Dan sampai akhirnya aku memutuskan untuk membuka blokir WhatsApp dari pacar saya tadi. Dan aku tanya kepada dia dengan harapan dia akan baik-baik lagi sama saya. Dan beberapa saat seperti itu kemudian saya harapkan ingin kembali kepada saya. Dan apa yang terjadi? Ketika saya memberitahu bahwa saya hamil, dia bilang dengan gampangnya, itu pasti bukan anakku. Waduh. Gemes ya. Di saat itu saya langsung bertanya, saya harus gimana Tuhan? Dan sampai akhirnya saya ketahuanlah sama orang tua saya. Dan akhirnya orang tua saya memutuskan untuk melakukan USG. Dan kalian tahu sudah berapa usia kandungan saya? Sudah 32 minggu. Betul, 8 bulan. Akhirnya saya memutuskan untuk melakukan sebuah hal yang namanya melahirkan anak saya. Hal yang membuat saya jadi merasa sangat bersalah adalah sebenarnya bukan kehilangan pacar saya. Atau bukan hamilnya saya. Tapi yang membuat saya merasa bersalah adalah saya harus melihat ayah saya nangis sejadi-jadinya. Terbayang wajah dari ayah saya yang sangat kecewa melihat anaknya yang gagal untuk menjadi anak yang baik-baik saja. Dengan melihat ayahku yang nangis sejadi-jadinya tersebut, aku merasa sangat berdosa. Saya tidak tahu bahwa ini bakal jadi seperti ini jadinya. Tapi aku hadapi itu semua. Tiba-tiba aku dinikahkan dengan laki-laki itu, betul. Tapi setelah nikah kita tetap di rumah masing-masing. Dan akhirnya kita memutuskan untuk pisah walaupun tidak bercerai. Aku mempertahankan anakku dan ayahku bilang, kamu tetap harus kuliah supaya kamu bisa kerja dan membiayai anakmu. Dan aku pun setuju. Hal itu sudah berlalu 10 tahun. Saya masih sendiri. Saya belum memutuskan untuk punya suami lagi. Saya membiayai hidup anakku di separuh usianya. Karena sekarang saya sudah mulai bekerja. Walaupun pekerjaan saya belum memberikan nafkah yang besar. Tapi saya bisa membiayai anak saya perlahan tapi pasti. Perlu diketahui bahwa di umur anak saya dari usia balita sampai 5 tahun, itu semua dibiayai oleh anak dari bapak saya sendiri, yaitu saya sendiri. Dan bapak saya pun ikut membantu saya untuk membiayai anak saya. Saya tidak tahu lagi harus bagaimana. Saya sangat merasa bersalah, berdosa. Bagaimana aku bisa menebusnya selain dengan membahagiakan ayahku? Oke, teman-teman, gini. Saya udah gemes nih dari tadi pengen langsung memberikan sebuah petunjuk kepada kamu ya. Jadi intinya dari cerita ini, dia itu baik-baik aja alhamdulillah. Anaknya sudah berusia 5 tahun. Dan penyesalan yang paling dalam adalah kenapa sih dulu saya harus melakukan hal bodoh seperti itu. Nah sekarang saya mau tanya sama kamu. Ada nggak belakangan ini atau baru-baru aja hal yang membuat kamu tuh kayaknya ngerasa salah banget, ngerasa bodoh banget, ngerasa kalau bisa mas saya ini pengen mukul diri saya tuh lebih dari sekali gitu. Bukan karena lebay ya, tapi memang karena diri kita kok tahu itu bodoh, tapi kenapa gue lakuin, kenapa saya lakuin gitu. Pernah nggak kita ngerasa pengen mukul diri sendiri karena ngerasa diri kita bodoh? Kalau pernah, saya ucapkan selamat ya. Kenapa? Kenapa malah saya diucapkan selamat mas, bukannya dikasihanin? Iya, selamat. Karena ketika kita merasa diri kita bodoh, di saat itu kita adalah orang yang baru bangun dari tidur kita. Benar gak?
Orang yang belum bangun dari kesalahan hidupnya, dia nggak akan ngerasa dirinya bodoh lagi. Iya kan? Coba, sekarang kita ambil contoh diri kita sendiri. Kita ngerasa bodoh, itu karena kita sadar. Kalau kita nggak sadar, ya nggak akan ngerasa dong diri kita bodoh. Makanya saya ucapin selamat. Betul nggak? Nah, dari situ, kita ini sebenarnya kenapa sih, Mas? Kenapa saya harus jadi orang bodoh dulu, Mas? Baru saya bisa sadar. Kenapa nggak dari awal sadar? Jawabannya gampang, sama seperti si A tadi. Apa itu, Mas? Si A itu anak baik. Tapi sayangnya, dia kurang cinta dari keluarganya. Ingat perkataan dia tadi yang dia tulis awal-awal? Dia bilang apa? Di kelas 1 SMA dia baru pertama kali merasa perasaan dicintai, sehingga dia luluh. Begitu dia udah ngerasa dicintai, dia luluh, akhirnya rela menjadi, budak dari pacarnya sendiri. Rela di apapun, sebagai pacarnya, aku rela melakukan apapun. Kenapa bisa begitu? Karena masalah kita rata-rata sama. Kita menjadi bodoh karena kita kurang cinta kasih. Saya ulangi perkataan saya, kita pernah jadi orang bodoh bukan karena kita bodoh, tapi karena diri kita secara sadar atau tidak kurang cinta kasih. Ya enggak? Betul enggak? Coba sekarang lihat diri kamu sendiri. Saya tidak perlu tahu hal bodoh apa yang sudah kamu lakukan, tidak. Tapi yang perlu saya tahu, coba kamu renungkan. Seberapa kepengennya kamu sesungguhnya mendapatkan cinta kasih dari keluargamu sendiri, dari orang-orang terdekatmu sendiri yang selama ini nggak didapetin gitu loh. Benar nggak perkataan saya bahwa diri kamu sebenarnya capek? Capek untuk menjadi orang yang dibanggakan, tapi nggak dapet tuh. Capek untuk jadi orang yang dicintai. Capek untuk jadi orang yang mungkin dipeluk dengan pelukan hangat oleh orang tua sendiri, oleh keluarga sendiri, oleh mereka orang-orang terdekat di sekitar kita sendiri, tapi kita nggak dapet kan? Capek. Akibatnya apa? Kita cari itu cinta kasih di luar kan? Sampai akhirnya karena kita nggak tahu apa-apa dengan polosnya kita ngelakuin hal yang mohon maaf, hal yang bodoh. Itu loh kita. Sadar nggak sih? Bener nggak? Iya kan? Kita mungkin gak harus seperti si A yang hamil. Bisa jadi kita cuman ngelakuin hal-hal yang kita dan Tuhan aja yang tahu apapun itu. Tapi kita tahu itu bodoh. Kenapa kita lakuin? Karena kita kurang cinta kasih dulunya. Sadar gak? Nah ini yang saya maksud. Kalau kamu pernah mendengarkan suara saya di Spotify, kamu pasti pernah deh dengerin salah satu podcast saya di sana yang saya berkata dengan lantang, kalau belum siap punya anak, jangan punya anak. Kalau belum siap menikah, jangan menikah. Karena menikah dan punya anak itu tanggung jawabnya sangat besar. Iya enggak? Apapun yang terjadi sama kita, itu pasti ada sebabnya. Dan sedihnya, dari sekian banyak orang yang saya tolong, bahkan termasuk juga mungkin kamu sebagai sahabat saya, rata-rata masalahnya sama. Apa mas? Kurang mendapatkan cinta kasih yang mana itu kita butuh banget, tapi gak dapet tuh dari orang tua atau keluarga terdekat. Kalau gitu mas, berarti ini salah orang tua saya. Apakah saya harus menyalahkan mereka atas kebodohan yang saya lakukan? Begitu? Kabar baiknya tidak. Kabar baiknya tidak. Loh, kalau gitu, tadi Mas Aryan bilang gitu, berarti kan yang salah orang tua saya nih Mas. Bener dong kalau saya harus nyalahin mereka? Tidak, ini nih salahnya kita. Kita selalu pengen harus ada yang disalahin. Ngaco. Kalau gitu solusinya gimana? Solusinya nomor 1, belajar. Ambil pelajaran. Bahwa ini terjadi dalam hidup kita ada sebabnya. Dan saya setuju nih dengan perkataan si Aryan Surya nih yang saya dengerin, yang saya tonton nih. Kalau begitu,
nanti saya begitu mau nikah tanya dulu diri sendiri, saya sanggup nggak? Saya mampu nggak? Nah, tolak ukur mampunya gimana? Nah ini nih, ini penting, dengerin. Tolak ukur yang benar-benar menandakan kita sanggup atau mampu untuk menikah atau tidak, itu sebenarnya gampang. Coba kamu pikirkan hal yang paling menyakitkan yang pernah terjadi dalam hidup kamu. Nah, pikirin. Sekarang jujur dengan diri kamu sendiri. Gak usah jujur dengan saya, jujur dengan dirimu sendiri. Ketika kamu memikirkan hal yang paling menyakitkan tersebut, jujur, masih marah gak? Masih pengen garuk orang gak? Masih pengen banting barang gak? Masih pengen nangis bombay gak? Kalau masih, jangan nikah dulu. Kenapa? Karena itu adalah luka batin. Kalau kita masih punya luka batin, gak disembuhin tuh lukanya, nanti anak kita yang jadi korban. Jadi korbannya gimana, Mas? Orang tuh gak sadar. Kalau marah, dia akan menjadi orang lain. Saya ulangi ya. Kita gak sadar. Kalau kita marah tuh, kita akan menjadi seperti orang lain. Betul gak? Kok bisa, Mas? Iya, karena ketika kita marah, kita itu sebenarnya meluapkan semua hal yang kita pendem. Saya ulangi, ketika kita marah, kita itu sebenarnya mengeluarkan semua hal yang kita pendam selama ini. Jadi kalau kita marah sama anak kita dan luka batin kita belum pulih, bisa loh kita nyekek anak kita sendiri, bisa loh kita mukul anak kita sendiri walaupun kita tahu itu salah. Jadi jangan heran ketika ada orang tua yang mukulin anaknya, nyekek anaknya, itu karena dia luka batinnya belum pulih tapi nekat punya anak. Benar. Rumah tangga juga sama. Luka batin belum pulih, nekat punya suami, punya istri. Nanti begitu marah, istrinya dipukulin, istrinya dicekek, atau suaminya dijambak, suaminya dilempar lah pakai barang. Itu sebabnya sama, luka batin mereka belum pulih, nekat nikah, nekat punya anak. Itu keliru tuh. Jelas nggak? Nah, ketika kamu mikirin hal yang nyakitin tadi, tapi kamu udah bisa senyum, udah bisa nggak marah, udah bisa nggak pengen garuk orang, udah bisa nggak pengen lempar barang, udah damai, baru deh nikah, baru punya anak. Selamat deh tuh seizin Tuhan, rumah tanggamu dan keturunanmu kelak. Gitu loh caranya. Sadar nggak? Setuju kan? Nah ini yang sering kita tuh salah. Pertama kita salah nyalahin orang. Orang tua saya begini. Karena orang tua saya begini saya boleh jadi anak bandel. Kata siapa? Ya kan saya harus nyalahin orang tua, Mas. Orang tua saya yang salah. No. Jangan nyalahin mereka. Doakan mereka dengan doamu yang terbaik. Belajar bahwa mereka bisa seperti itu karena mereka belum siap. Tapi memaksakan diri. Kita jangan seperti itu. Kita pulihkan dulu nih luka batin, baru deh udah pulih, nikah, baru punya anak. Selamatlah keluargamu. Gimana Mas cara pulihinnya? Pakai video-video di Pagar Kehidupan yang banyak itu. Dengerin tuh pelan-pelan setiap hari 3 video aja. Ntar lama-lama kamu pulih dengan sendirinya seizin Tuhan. Jelas ya? Jadi sebenarnya peristiwa si A ini adalah peristiwa yang bukan hanya dialami oleh dia, banyak. Ada orang jadi pencuri di usia muda, ada orang jadi pemabuk di usia muda, ada orang jadi pemakai narkoba, ada orang jadi penjahat, ada orang mungkin jadi yang kayak si A, hamil di luar nikah. Ada orang mungkin jadi pelakor lah, pembinor lah. Mereka tahu itu semua salah, tapi mereka melakukannya karena mereka ada luka batin yang belum pulih, tapi mereka tidak peduli untuk menyembuhkannya. Sembuhkan luka batinmu. Ya, sembuhkan luka batinmu. Di video ini kamu sudah tahu apa yang terjadi dengan hidupmu sebenarnya. Gunakan video ini dan video-video saya yang lain di Pagar Kehidupan untuk mengobati kamu. Obatilah dirimu sebelum semuanya terlambat. Tuhan itu sayang loh sama kamu. Dengan terbukti kamu dibimbing olehnya ke video ini.
ini kesempatan yang langka buat kamu. Yuk berubah, tata hidup kamu dengan menjadi orang baik. Gunakan video ini dan video-video pagar kehidupan yang lain. Itu cocok untuk kamu. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya.